Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelmi Lufi Lestari. Saya dari kelompok 6 dan saya akan mempresentasikan bab persediaan. Persediaan merupakan barometer yang sangat penting dalam kegiatan bisnis. Persediaan ini akan mempengaruhi neraca maupun laporan laba rugi. Dalam neraca perusahaan perdagangan, persediaan pada umumnya merupakan nilai yang paling signifikan dalam aset lancar. Sedangkan dalam laporan laba rugi, persediaan bersifat penting dalam menentukan hasil operasi perusahaan dalam periode tertentu. Dasar-dasar persediaan. Sebuah perusahaan mengklasifikasikan persediaan bergantung pada bentuk perusahaan. Apakah bentuk perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur? Yang kedua, menentukan jumlah persediaan. Sebagian besar pembisnis mengadakan perhitungan fisik persediaan pada hari terakhir atau akhir tahun. Menentukan jumlah persediaan mencakup dua langkah. Langkah pertama, menghitung fisik persediaan barang yang dimiliki. Sedangkan langkah yang kedua, menentukan kepemilikan barang. Yang ketiga menentukan fisik persediaan. Ialah menghitung fisik persediaan meliputi perhitungan, penimbangan atau pengukuran masing-masing jenis persediaan yang dimiliki. Untuk meminimalkan kesalahan dalam melakukan perhitungan persediaan, sebuah perusahaan harus mengikuti prinsip dan kebijakan pengendalian internal untuk mengamankan persediaan yang dimiliki. Yang pertama, perhitungan harus dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan persediaan. Yang kedua, masing-masing perhitungan harus dijaga kebenarannya dalam setiap perhitungan persediaan. Yang ketiga, diusahakan ada perhitungan ulang oleh pegawai yang lain. Yang keempat, penggunaan label persediaan yang sudah diberi nomor sebelumnya. Dan yang terakhir, memastikan kembali bahwa semua jenis persediaan diberi label dan tidak ada persediaan yang terhitung dua kali. Menentukan hak kepemilikan barang. Sebelum kita mulai untuk menghitung biaya persediaan, kita perlu untuk mempertimbangkan kepemilikan barang. Lebih spesifik, kita perlu memastikan bahwa barang yang bukan milik persediaan tidak termasuk dalam persediaan perusahaan. Sistem akuntansi persediaan. Dua dasar sistem akuntansi untuk persediaan yang dapat digunakan yaitu sistem persediaan perpetual dan sistem persediaan periodik. Yang pertama, menggunakan perhitungan biaya arus fisik. Metode ini menelusuri arus fisik aktual dari barang masing-masing jenis persediaan dengan ditandai, diberi label ataupun diberi kode sesuai dengan spesifik biaya per unitnya. Pada akhirnya, periode biaya spesifik dari persediaan yang masih menjadi persediaan merupakan biaya total dari persediaan akhir. Yang kedua, menggunakan metode arus biaya yang diasumsikan FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata. Metode yang tepat untuk perusahaan. Yang pertama, masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Metode FIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Yang kedua, masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO. Metode LIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Biaya yang ketiga, biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata ini mengasumsikan bahwa barang yang tersedia untuk dijual memiliki biaya per unit yang sama atau rata-rata. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akuntansi persediaan adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya. Sistem akuntansi persediaan menggunakan biaya arus fisik aktual, identifikasi khusus, menggunakan metode arus biaya yang diasumsikan FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata. Metode tepat yang dapat diterapkan oleh perusahaan: 1. Masuk pertama, keluar pertama atau FIFO, yaitu metode yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Masuk terakhir, keluar terakhir atau LIFO, yaitu metode yang mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Biaya rata-rata, yaitu metode yang mengasumsikan bahwa barang yang tersedia untuk dijual memiliki biaya per unit yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silsilatul Bidadah. Saya akan menjelaskan mengenai pengaruh laporan keuangan dalam metode arus biaya dan penilaian persediaan pada mana yang lebih rendah antara harga pokok atau harga pasar. Ekonomi persediaan harus dinilai pada harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar atau lower of cost or market. Apabila persediaan dinilai berdasarkan harga terendah antara harga pokok dan harga pasar, maka harga pokok persediaan atau yang telah ditetapkan berdasarkan metode FIFO atau LIFO atau rata-rata dibandingkan dengan harga pasarnya. Harga yang terendah di antara keduanya dipilih untuk penilaian dan digunakan untuk penyajian di laporan keuangan Somarso. Penggunaan metode arus biaya persediaan di atas berpengaruh terhadap penentuan harga pokok barang yang tersedia dijual dan jumlah persediaan akhir. Dalam periode di mana terdapat kenaikan harga, metode FIFO atau FIFO menghasilkan laba bersih yang lebih besar. Hal ini terjadi karena biaya-biaya yang dicocokkan dengan pendapatan merupakan biaya unit yang lebih rendah dari unit yang pertama kali dibeli. Untuk manajemen, laba yang lebih tinggi merupakan sebuah keuntungan. Ini terjadi karena pihak eksternal melihat perusahaan lebih menguntungkan. Selain itu, jika bonus manajemen berdasarkan pada laba bersih, maka FIFO akan memberikan dasar untuk bonus yang lebih tinggi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirto 1939. Di sini saya akan presentasikan tentang pengaruh kesalahan persediaan. Pengaruh terhadap laporan laba rugi, pengaruh pada harga pokok penjualan ditentukan dengan menggunakan rumus berikut ini. Pertama, masukkan data yang salah dalam rumus tersebut, kemudian ganti dengan data yang benar, dan temukan perbedaan antara kedua jumlah harga pokok penjualan. Pengaruh terhadap neraca, pengaruh kesalahan persediaan akhir yang dilaporkan di neraca ditentukan dengan persamaan akuntansi dasar, aset, kewajiban, ekuitas. Jadi ini salah satu cara untuk mengetahui kesalahan dalam penyajian. Selanjutnya, penyajian. Sebagai contoh, neraca per 31 Januari 2002 untuk Walmart melaporkan persediaan sebesar 22.614 sebagai salah satu aset lanjutannya. Analisis. Sebagai contoh, perputaran persediaan untuk Walmart sebesar 8 kali. Jadi dalam satu tahun diasumsikan 365 hari untuk satu kali perputaran.
membutuhkan waktu kira-kira 47 hari. Jumlah tersebut merupakan umur dari persediaan. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya